Halo semua, jumpa lagi dengan Ibu Yani. Setelah kita belajar tentang teknik negosiasi, maka kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang teknik presentasi. Presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi, yaitu berupa pertukaran pesan atau informasi dengan orang lain. Keberhasilan sebuah presentasi ditentukan oleh seberapa banyak informasi yang dapat diterima oleh orang lain dan seberapa ketepatan reaksi yang diberikan oleh orang lain seperti yang diinginkan. Nah, presentasi adalah suatu proses penyampaian informasi di hadapan audiens dengan cara mengkolaborasikan gerak tubuh, materi presentasi, serta alat bantu, baik berupa alat bantu visual, audio, maupun audiovisual, untuk menyampaikan sebuah maksud atau tujuan. Presentasi juga disebut sebagai bagian dari komunikasi bisnis yang dapat mempengaruhi persepsi serta perilaku konsumen secara langsung. Kenapa langsung? Karena dalam presentasi, kita dihadapkan atau berhadapan secara langsung dengan audiens atau konsumen kita. Presentasi itu sangat penting, karena dengan presentasi, kita bisa berinteraksi dengan audiens atau konsumen. Presentasi memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah yang pertama, mendekati konsumen secara langsung. Yang kedua, dalam presentasi, kita bisa menyampaikan program perusahaan untuk memenangkan sebuah proyek atau bisnis. Dan melalui presentasi pula, kita bisa memperoleh feedback secara cepat demi menjaga kualitas produk dan kepuasan konsumen. Nah, karena pentingnya presentasi, maka tentu saja presenter harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai, yaitu antara lain, pertama, mengetahui atau menguasai materi yang akan dipresentasikan dengan baik dan detail. Kemudian juga harus memiliki pengetahuan tentang sikap dan perilaku manusia, dengan maksud presenter mampu menyesuaikan diri. Kemudian selain itu, presenter juga harus mengetahui cara berkomunikasi yang baik, baik secara verbal maupun non-verbal. Dan yang tak kalah pentingnya adalah mampu atau terampil dalam menggunakan alat peraga atau media yang akan digunakan dalam presentasi. Nah, sebenarnya teknik presentasi itu apa sih? Teknik presentasi adalah metode atau cara seseorang dalam menyampaikan data dan informasi yang diperolehnya kepada audiens dengan menggunakan gerak tubuh dan alat peraga yang dibutuhkannya dalam membantu menyampaikan informasi. Teknik presentasi bisa dipelajari sehingga seseorang akan mampu melakukannya dengan baik. Selain memiliki pengetahuan dan keterampilan, pada saat presentasi, presenter juga harus mengupayakan berbagai hal. Antara lain, yang pertama, penampilan. Penampilan sangat penting karena menggambarkan jati diri seseorang. Untuk presenter wanita, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, mengenai make up. Kenakan make up yang sederhana, namun rapi, serasi, sesuai dengan waktu, tempat,
dan jenis presentasi yang dihadapi. Pastikan bahwa make up membuat wajah menjadi lebih segar. Kemudian juga tentang rambut. Rambut harus tertata rapi, tidak kusut, serta tidak mengganggu konsentrasi pada saat presentasi. Kemudian pakaian. Pakaian tentu saja harus sopan dan menarik. Kemudian tentang sepatu. Harus nyaman, serasi dengan pakaian yang dikenakan. Untuk presentasi formal, hindarkan mengenakan flat shoes. Kemudian juga harus menghindarkan menggunakan banyak warna dalam penampilan. Kemudian bagaimana dengan presenter pria? Presenter pria pun juga harus memperhatikan penampilan, antara lain sebagai berikut. Rambut tertata rapi dan hindarkan penggunaan gel yang berlebihan. Kemudian tentang pakaian. Pada presentasi formal harus diusahakan menggunakan kemeja yang rapi, bersih, nyaman, serta dilengkapi dengan dasi. Ingat, aksesoris pria yang ini memberikan kesan resmi. Dan bila perlu, kenakan jas. Sedangkan pada presentasi semi formal, presenter pria bisa mengenakan kemeja tanpa dasi atau bisa pula kemeja batik. Tentang sepatu, harus bersih dan nyaman supaya tidak mengganggu. Kemudian gunakan pula parfum, tapi ingat, parfum yang segar serta tidak berlebihan. Untuk presentasi, tentu memerlukan kata atau pendahuluan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena pendahuluan menentukan persepsi atau penilaian awal dari audiens terhadap presenter. Pendahuluan juga menentukan hubungan dan kepercayaan konsumen. Kemudian, sangat penting bagi presenter untuk mengupayakan menatap mata audiens, tersenyum, dan menggunakan bahasa tubuh yang mencerminkan antusiasme terhadap presentasi saat itu. Kemudian, ada hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu tentang sapaan kepada audiens. Nah, sapalah audiens sesuai dengan umur, situasi presentasi yang dihadapi pada saat itu. Dalam situasi formal, seperti misalnya presentasi bisnis, maka sapalah audiens dengan panggilan atau sebutan Bapak atau Ibu. Dalam presentasi formal, biasanya akan berlangsung dengan cepat dan efisien. Lain halnya pada situasi informal, maka harus diupayakan suasana yang lebih akrab. Kemudian, dalam penyampaian materi, hendaknya materi disampaikan secara atau dengan antusias. Yakinkan audiens sehingga tertarik dengan presentasi Anda. Nah, bagian akhir yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan gestur yang bisa dilakukan melalui ekspresi wajah, kontak mata, serta bahasa tubuh. Harus diusahakan semenarik mungkin, karena hal ini akan mendukung dalam meyakinkan audiens terhadap materi
yang dipresentasikan. Tertarik tidaknya audiens akan ditentukan oleh ekspresi, kontak mata, serta bahasa tubuh yang Anda gunakan. Baik, sampai di sini kita tentang teknik presentasi pada bagian yang pertama ini. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua pada waktu yang akan datang. Salam sukses untuk semua.